Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Pagi ini kita memperingati pesta kanak-kanak suci. Kekhawatiran, kemarahan, ambisi, perasaan terancam, dan emosi negatif lainnya dalam diri seseorang dapat membutakan hati nurani. Orang akan menjadi tega mengorbankan orang lain, bahkan sosok yang tidak berdaya seperti anak-anak. Kemarahan Herodes membawa petaka dan kesedihan bagi banyak orang. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Melalui Herodes, iblis ingin menggagalkan rencana penyelamatan Allah. Dalam kitab suci bertebaran kisah bagaimana kemarahan itu adalah kekuatan yang merusak. Karena dalam kemarahan setiap orang tidak dapat lagi berpikir dengan jernih dan mudah sekali berbuat dosa. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Demikian Yakobus juga berkata, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Demikianlah kemarahan juga menguasai Kain, sehingga akhirnya ia membunuh Habel. Dalam kemarahan Esau menaruh dendam kepada Yakub dan ingin membunuhnya. Dalam kemarahan Nebukadnezar membuat perapian 7 kali lebih panas dari biasa untuk membakar mati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kemarahan, orang-orang Yahudi juga berusaha untuk membunuh Yesus. Marah sama sekali tidak ada manfaat bagi kita, dan malah membuat kita terjebak dalam jalan buntu atau jalan yang terburuk. Kemarahan hanya membuka kesempatan bagi iblis
untuk mencelakakan kita, agar lebih jauh dan jatuh dengan berbuat dosa. Karena itu hari ini kita mau belajar untuk menguasai diri kita. Tidak mudah menjadi marah, menjadi orang yang lebih sabar. Seperti yang dinasihatkan Paulus, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.